Oke, aku juga kenalan, namaku Catherine Viria. Aku hari ini sedang berada di Jakarta. Aku juga alumni dari SGBVA course dan hari ini aku yang akan nemenin teman-teman untuk belajar barengan April di karir kelas yang super spesial. Ya, ini karir kelas ini acara yang cukup baru ya di SGBVA. Jadi untuk teman-teman yang hadir, ini kalau nggak salah baru acara kedua atau ketiga dari SGBVA. Jadi ini kesempatan yang berharga banget untuk belajar tentang bagaimana membangun karir sebagai seorang virtual assistant. Terutama juga untuk teman-teman yang masih merasa belum punya pengalaman ya. Jadi kalaupun belum punya pengalaman, nggak apa-apa banget, you are in the right place. Dan semuanya teman-teman ada di tempat yang tepat untuk belajar dari awal. Oke, aku bacain dulu ya. Ada yang dari Bintaro. Oke, Jakarta, sama-sama Jakarta ya. Salatiga, Surabaya, Makassar, Lombok. Ada yang dalam bus, wow, luar biasa. Dari Bandung, dari Kediri, oke, banyak yang baru pertama kali juga ya. Ada yang dari Jogja, luar biasa nih. Sekarang dunia online menyatukan kita semua ya teman-teman, nggak peduli kita dari mana aja, tetap bisa belajar bareng-bareng. Baru pertama kali, oke, wah, aku senang banget nih, pada semangat banget ya. Oke, udah jam 7 sekarang, aku bakalan kita start aja dulu. Nanti sambil pelan-pelan kita kenalan lagi untuk teman-teman yang internetnya kerasa kurang jelas, bisa di-refresh aja halaman page-nya ini, biasanya sih akan tersolve sendiri masalah internetnya. Terus jangan khawatir, nanti juga akan ada rekaman ya. Jadi teman-teman juga bisa nonton ulang lagi untuk belajar lagi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat datang sekali lagi. Aku mau mengajak kita semuanya untuk bentar. Nah, ini dia. Jadi hari ini adalah karir kelas day 1. Kita akan ada 2 hari ya, 2 malam karir kelas ini. Kita akan belajar langsung dari Aprilia Listiani Chiu, yaitu full-time virtual assistant dan juga alumni dari batch 13 SGB Virtual Assistant Course. Ya, topik hari ini adalah live mentoring, jadi bakalan diajarin, dibimbing sama April untuk buat portfolio dan latihan interview kerja remote dari nol. Oke, siapa yang kepengen jadi virtual assistant, tahu harus bikin portfolio, tapi nggak tahu gimana cara bikin portfolio, orang nggak ada pengalaman kerja, bener nggak? Aku yakin banyak banget teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, punya keraguan yang sama, tapi jangan khawatir, bakalan dijawab malam ini oleh April. Oke, untuk bisa belajar dengan maksimal, aku pengen ngajak teman-teman untuk menonaktifkan atau mensilentkan handphone teman-teman. Ya, boleh dicatat, difoto, direkam atau apapun terserah. Kita nggak bisa sharing slide yang ada yang dibagikan hari ini. Ya, tapi teman-teman boleh screenshot, boleh foto dan lain-lain. Ya, be active in the chat. Kita saling ngobrol, saling kenal-kenalan, tapi semuanya kita jaga sopan santun juga ya. Di sini akan ada juga moderator-moderator dari tim SGBVA yang akan bantuin teman-teman menjawab pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh aku dan April, karena akan ada ribuan pesertanya malam ini, jadi mohon maaf kalau jawab pertanyaannya nggak langsung terjawab ya, tapi aku berani jamin teman-teman moderator juga akan bantuin teman-teman nanti jawab pertanyaannya. Oke, 2 hari ini kita akan belajar apa aja sih? Malam ini kita akan belajar ada 5 hal ya. Jadi mindset shift ya, portfolio as a sales tool. Jadi portfolio itu bisa membantu kita untuk menjual jasa kita sebagai VA. Ya, what clients look for on portfolio, apa sih yang dicari sama calon klien? Ya, terus anatomi dari portfolio yang bernilai tinggi. Ya, case study dan demo praktikal ini bakalan penting banget karena nanti April bakalan share screen dan nunjukin benar-benar step by step. Ya, jadi teman-teman bisa tiru secara langsung juga. Ya, dan nanti di sesi terakhir kita akan ada question and answer sama April juga. Ya, besok di hari kedua kita akan belajar tentang discovery call atau yang kita bilang itu interview kerja untuk remote worker. Ya, habis itu kita akan belajar tentang struktur meeting atau struktur calling dan active listening dalam interview kerja. Habis itu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh calon klien. Habis itu real call breakdown dan live role play. Ini juga bakalan seru banget, nanti akan dibimbing sama April juga. Dan sama besok juga akan diakhiri sesinya dengan Q&A sama April. Nah, ayo kita mulai aja. Jadinya aku akan masuk ke sesi live mentoring buat portofolio dan latihan interview kerja remote dari nol barengan Aprilia Listiani Chiu. Untuk April, kalau kamu udah di sini boleh naik ke atas panggung.
Halo, selamat malam Hai. semuanya. Apa kabar nih? Baik, aku yang bisa jawab soalnya teman-teman nggak bisa keluar suaranya. Halo Hai Kak April, Kevin. selamat malam. Thank you banget ya udah mau bantuin kita ngisi karir kelas di bulan ini. Ya, kamu udah mau ngeluangin waktu 2 hari untuk sharing-sharing dan ngajarin banyak hal. Aku udah lihat materinya keren banget dan bakalan membantu banyak banget sih. Oke, teman-teman boleh sapa-sapa Kak April ya, biar semangat gitu sharing-sharingnya habis ini. Oke, April aku stop presentation-nya, jadi kamu bisa start aja. Boleh nggak kita kenalan? Aku tadi udah sedikit bahas tentang latar belakangmu, cuman nggak afdol rasanya kalau kamu nggak kenalan sendiri ya. Boleh dong. Sebelumnya hai dulu untuk semuanya. Ini ramai sekali malam ini ya. Saya lumayan terkejut. A good surprise. Ini kalau dikumpulin live, offline, rame loh April ini. Banget. Udah kayak konser kita. Iya. Oke. Kalau gitu, thank you banget Kak Catherine untuk introduction-nya untuk saya. Saya mulai kali ya, guys ya. Sebelumnya halo, nama saya April. Jadi saya ini muridnya Tania dari batch 13. Seperti yang kalian lihat di screen, saya ini dari Bandar Lampung. Aslinya dari Bandar Lampung. Background saya seperti Kak Catherine bilang di awal, saya background-nya di hotel dan F&B. Terus udah gitu, nggak bohong ya, saya itu punya another job, namanya adalah a professional overthinker. Saya itu benar-benar mikirin dari A sampai Z, kira-kira gini bisa ya, gitu bisa nggak ya, kira-kira bakalan sukses nggak ya, dan lain sebagainya. Banyak banget deh, tapi karena itu saya detail oriented gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di TikTok, di social media, di Instagram, saya dulu sempat hilang bisnis saya berkeping-keping, saya sempat jatuh, saya sempat ada di masa gelap itu, tapi setelah saya join SGB FEA di batch 13, saya menemukan titik cerah baru. Ya, ini pengalaman saya sendiri, jadi benar-benar yang tadinya, nggak bohong ya, untuk kehilangan sebuah bisnis itu menjatuhkan mental kita. Rasanya kayak, aduh, kira-kira saya bisa nggak ya naik lagi? Apakah saya siap untuk step selanjutnya? Kira-kira besok ngapain? Dan sebanyak macam. Tapi setelah saya menjalani sebagai virtual assistant, pastinya ini membuat kepercayaan diri saya naik lagi. Jadi bukan hanya ibaratnya hati saya yang perlahan-lahan kembali lagi utuh, tapi juga kepercayaan diri saya juga muncul lagi. Karena itu sekarang saya mungkin sudah bisa berbicara depan kalian semua. Yang sebelumnya setelah kejadian itu, aduh udah nggak bisa lagi gitu. Tapi untuk menjadi virtual assistant itu juga membuka opportunity saya yang lebih lagi, karena sebenarnya nggak bohong ya, untuk mendapatkan klien internasional sebelumnya saya tidak pernah punya pikiran untuk mendapatkan itu lagi, at least. Tapi setelah working remotely, sekarang saya masih bisa mendapatkan klien internasional. Dan saya rasa juga teman-teman pasti bakalan bisa. Keren banget loh. Ini banyak yang bisa relate loh, April sama kamu. Jadi memang sebenarnya kalau kita pas lagi mengalami tuh kayak jatuh banget ya. Mental tuh diuji banget gitu. Tapi ketika kita udah bisa berusaha merangkak sedikit-sedikit balik lagi dan kita look back, ya memang benar sebetulnya apa yang terjadi sama kita itu membukakan pintu kesempatan yang baru dan mungkin sebenarnya sekarang bikin kamu lebih happy juga gitu. Betul. Pastinya ya. Semoga teman-teman yang mungkin hari ini lagi ada di posisinya April yang beberapa tahun lalu nggak kecil hati juga ya, karena kalau misalnya April bisa bangkit lagi, aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Dan memang yang paling sulit itu adalah langkah pertama ya, tapi ya karena kalian dari sini, saya rasa itu udah menjadi hal pertama ya Kak Catherine ya. Step pertama awal untuk pengen expand lagi, untuk memperbaiki diri, untuk memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Betul. Nah, selanjutnya nih, saya lanjut lagi nih. Kenapa sih saya menjadi VA? Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa relate ya. Kalau dari list ini nih, pastinya saya pengen menjadi seseorang yang bisa bertumbuh secara skill, secara bisnis, secara income. Dan saya itu juga sebenarnya ya suka banget jalan-jalan. Jadi kalau misalnya untuk kerja kantoran dan lain sebagainya, kita kan harus stick dengan rutinitas. Mau ngambil cuti mungkin susah, kita nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Terus udah gitu enaknya jadi VA adalah ya kita adalah bos kita sendiri.
lumayan mirip sama entrepreneur. Malah kita jadi entrepreneur juga. Kita bisa milih klien kita siapa, mengatur waktu kita, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah, yang saya sangat-sangat relate adalah, saya itu bukan di usia prime lagi yang biasa HR senangi. Saya sudah di atas 30, jadi nggak bohong, untuk mencari sesuatu yang untuk mencari pekerjaan di Indonesia susah banget nih. Mereka pasti dari requirement-nya minimum harus di bawah 30 atau dan lain sebagainya. Of which, nggak bohong, udah ribuan, ratusan application yang saya masukin, harus susah banget jadwalnya. Tapi ya udah. Karena itu ada opportunity lain, which is virtual assistants, pay-nya even better in dollars, bisa kerja di mana aja, ya why not? Ya enggak? Betul banget. Gitu. Nah, balik lagi ke topik ya, yang kalian tunggu-tunggu nih malam ini, portfolio. Saya akan bahas tentang portfolio nih Kak Catherine. Banyak banget soalnya yang bilang, aduh nggak punya pengalaman, apa sih pengalamannya itu harus apa sih, harus kerja apa gitu ya. Betul. Ini nih jawabannya nih. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih portfolio itu apa sih? Coba yang tahu boleh nggak komen-komen sedikit mungkin, jadi saya tahu nih kira-kira udah mulai familiar belum dengan portfolio. Sembari saya lihat nih, tunggu komentarnya, saya scroll ke selanjutnya dulu ya. Jadi saya sekalian kasih lihat agenda kita mau bahas apa aja sih, gitu. Nah, jadi kalau misalnya hari ini, malam ini yang saya akan jelaskan adalah pertama-tama, portfolio itu tuh apa sih, dan mindset yang kita harus hadapin. Kira-kira portfolio itu digunakan sebagai apa? Terus udah gitu yang terpenting adalah klien itu kira-kira nyarinya apa sih yang mereka pengen lihat. Terus udah gitu untuk punya portfolio yang bagus, kira-kira butuhnya apa aja. Terus untuk kalian yang mungkin pengen switch career atau belum punya pekerjaan yang valid experience, kalian gimana sih untuk membuat case study? Nah, itu saya akan ajarin tuh. Lalu yang terakhir kita akan demo bareng-bareng. Saya akan mau kasih lihat A to Z yang sebenarnya tidak susah dilakukan dan semua yang di sini bisa banget mengerjakan. Oke, saya balik dulu ke chatnya dulu nih. Ini yang tahu nggak nih portfolio? Oke, portfolio seperti CV, kumpulan karya, betul sekali. Kurang lebih mirip ya. Jadi portfolio itu apa sih? Portfolio itu tuh lebih ke arah itu kayak CV kita, tapi equivalentnya untuk work experience kita yang kita bisa kasih lihat ke klien. Jadi klien bisa melihat tuh kira-kira work sample kita seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya dulu ya. Nah, kalau untuk portfolio, nah seperti ini. Balik lagi, sama seperti CV, portfolio itu biasanya ada yang kita kasih ke klien, ada juga yang kita apply ke klien. Nah, tapi kamu harus membayangkan juga portfolio itu adalah tools kita untuk jualan. Sebenarnya nggak jualan-jualan juga sih, tapi ibaratnya mempromosikan diri kita sendiri. Karena itu, portfolio itu juga harus punya yang informasi yang penting. Bukan cuma cara mendesainnya bagaimana, tapi juga memberitahukan, oh kita bisa mengerjakan ini loh. Mengerjakan task A, I, U, E, O, dan kita bisa membantu klien. Seperti itu. Nah, terus udah gitu, kalian mungkin mikir, kira-kira klien itu tuh butuhnya apa saja sih? Apa sih yang dicari sama klien? Jadi yang pertama-tama, nggak bohong ya. Kira-kira kepercayaan dari klien, kira-kira bisa nggak sih kita kasih hasilnya ke klien? Terus udah gitu, kira-kira kalian bisa relate nggak sih ke kliennya? Kamu ngerti nggak sih problemnya apa? Kira-kira permasalahannya juga yang mereka hadapin, kamu ngerti nggak sih? Nah, pertanyaannya, kira-kira apa sih yang bikin klien itu tertarik sama portfolio kalian? Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. Kalau misalnya portfolio itu, kalian harus punya pilar-pilar yang baik, yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Jadi, anatomi high value portfolio adalah, pertama-tama, kalian harus kasih tahu nih, kira-kira bagian kalian itu siapa, ceritakan sedikit tentang kalian. Apakah hasil yang kalian punya, apa yang kalian pernah lakukan sebelumnya kalau ada, atau mungkin services apa nih yang kalian tawarkan, dan even kalau ada achievements yang related. Oke. Terus udah gitu juga kalian bisa kasih lihat nih skill-skill area kalian yang kalian kuasai apa aja. Dan walaupun kalian mungkin kayak, aduh April saya belum punya pengalaman nih atau gimana, kayaknya saya belum tahu deh. Percayalah kalian sudah punya skillnya tanpa kalian sadari. Ya. Jangan khawatir, kalian sudah punya. Cuman mungkin kayak, oh itu bisa dijadiin skills ya. Jawabannya bisa banget.
Oke. Lanjutnya lagi adalah contoh dari bagaimana kita menyelesaikan problem itu. Caranya bagaimana? Kasih lihat case tadi. Jadi kalau misalnya ada problem, solutionnya apa, hasilnya itu apa. Gitu. Yang terakhir adalah testimonial dan tools yang kalian bisa kasih tahu. Ini testimonial boleh iya, boleh enggak. It would be nice kalau misalnya kita punya, tapi kalau enggak, it's okay. Tapi tools kalian bisa kasih tahu juga, jabarin tools apa sih yang kalian bisa familiar gitu. Nah, sekarang kita juga mau tahu nih, kira-kira portfolio itu yang bagus tuh kayak apa sih? Nah, portfolio yang bagus dan efektif, bukan cuma bagus doang ya, bagus tuh mungkin bisa aja kan cuma desainnya doang, tapi yang efektif, jadi pertama-tama dia jelas, terorganisir, rapi, jadi gampang untuk dipahami. Balik lagi, pada saat kalian memberikan portfolio ke klien, kalian belum tentu ada di situ. Klien akan melihat dulu portfolio kalian. Mereka bisa nggak sih ngertiin itu portfolio secara mudah? Kalau misalnya organisasinya aja atau template-nya acak-acakan, mereka nggak bakal ngerti. Nah, karena itu kamu harus memahami kira-kira layout-nya seperti apa. Organize lah itu. Oke? Lanjut lagi, kamu juga harus kasih impression yang baik juga kepada klien kamu. Balik lagi dari portfolionya, sampelnya, dan lain sebagainya. Lalu juga relevan terhadap apa yang klien butuhkan. Jadi, misalnya kliennya butuh ini, kalian juga kasih hal yang sama. Tapi caranya bagaimana? Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya saya akan kasih case study nih. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, pengen nyontek pasti kan case study ini. Case study-nya tipis-tipis aja sih guys ya. Nanti kita akan lanjut. Akan ada 2 sesi kan ya Kak Catherine ya? Ya. Jadi harus standby sampai akhir kalau misalnya mau lihat versi lengkap. Betul. Oke, jadi punya case study pertama. Case study pertama itu adalah M, sebut saja namanya M. Oke, seorang ibu rumah tangga yang tadinya ibu rumah tangga, terus udah gitu menjadi virtual assistant yang specializing-nya di admin service. Jadi sebelum si N ini itu ikutan program kita SDBVA, N itu belum pernah bekerja. Oke, dia cuman ibu rumah tangga full time, nggak punya portfolio, nggak ada work experience, pekerjaan sebelumnya, belum pernah bekerja. Tapi yang N punya modalnya cuma satu, pengen belajar. Nah, setelah dalam kursus ini dia benar-benar ngikutin nih kursusnya dari A sampai Z, modulnya dia baca, PR-nya dia kerjakan, suggestion dari kita dia jalanin. Nah, by the end of the course, setelahnya jadi dia bikin portfolio simple, sweet, tapi layoutnya tuh ngena dan efektif. Dia cuma fokus ke 3 hal tersebut yang teman-teman bisa lihat. Cuma email management, calendar organizations, sama data entry, masukin data. Simple. Oke? Selanjutnya, and bikin portfolio yang bagus, yang memang berdaging, terus udah gitu kasih lihat case study. Terus udah gitu, and juga seperti yang Kak Catherine bilang, ada discovery call. Tapi untuk itu dia melakukannya dengan penuh percaya diri. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas juga. Nah, by the end of the program SGBVA, dia akhirnya mendapatkan klien pertama dia. Dan ini betul bisa dijalankan. And ini adalah sebenarnya case study dari student saya, batch-batch sebelumnya. Memang dia awalnya masih bingung bagaimana cara menggunakan tools ini dan itu, tapi by the end of the course, dia bisa menggunakan. Dan toolsnya itu tidak harus tools-tools yang rumit sebenarnya. Jadi, kalau misalnya N bisa, saya percaya teman-teman di sini yang pengen berusaha dan punya komitmen tinggi juga pasti bisa. Langkah pertama itu sudah penting, sudah dijalankan, sekarang sudah ikut webinar kita. Langkah selanjutnya adalah tinggal konsistensi aja nih. Ya nggak Kak? Betul. Gitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu berlaku dalam segala bidang ya, termasuk belajar menjadi VA. Asli. Oke, selanjutnya nih, tips. Kira-kira untuk presentasi, untuk portfolio nih, kira-kira bikinnya bisa di mana sih? Banyak tempat. Di Google Drive, jadi kamu bisa masukin file kamu di situ, di-upload. Atau bisa dalam Canva, kalau misalnya ada yang familiar dengan Canva, sangat mudah digunakan. Notion juga bisa, lalu PDF juga bisa. Nah, terus udah gitu gimana nih caranya, apa nih yang harus kita punya juga di situ dalam portfolio tersebut
untuk make sure klien bisa kontak kita juga, ya nggak? Karena kalau misalnya udah punya elemen-elemen tadi, harus punya dong cara mereka untuk bisa kontak kita. Kamu tambahkanlah namanya caption, links, dan call to action. Call to action itu apa sih? Kayak ajakan, yuk kerja sama saya, kayak hire saya menjadi virtual assistant kamu, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana sih caranya si klien ini bisa kontak kamu juga dengan mudah. Karena nggak bohong ya, segala hal macam itu tuh akan mempermudah proses kalian mendapatkan klien. Nah, setelah ini saya juga akan membagikan ini. Ini biasanya saya bagikan kepada student-student saya dalam kursus. Dan ini saya sangat rekomendasi kalau kalian bisa screenshot deh. Karena ini udah bener-bener kayak, ini tuh ibaratnya ini template ya udah ya. Kalau dulu ini anak-anak 90-an pasti tahu Game Shark. Ada cheat-sheet. Oh iya. Game Shark-nya intinya itu apa? Intinya ini. Nah, seperti yang terlihat nih di slideshow, jadi komposisi yang terpenting untuk kalian punya itu dalam portfolio adalah keenam ini. Yang pertama, punya cover. Ada title-nya, ada nama kamu, ini portfolio tentang apa. Lalu yang kedua, about me. Jadi kamu tunjukin kira-kira kamu tuh siapa, background-nya apa, gimana bisa relate dengan klien. Terus udah gitu kamu juga kasih tahu service apa sih yang kalian bisa kasih ke klien, bisa kalian tawarkan, tapi make sure juga service-nya relate ya dengan kliennya. Gitu. Lalu juga work sample. Kalau misalnya work sample seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu belum punya work sample dari past experiences, kamu juga bisa bikin mock up case study. Ya nanti by the end of the session kita bakalan hands on. Jadi kalian akan tahu bagaimana caranya. Terus udah gitu kamu juga bisa masukin juga tentang tools-tools apa sih yang kamu bisa pakai, dan terakhir itu adalah bagaimana sih cara mengkontak kamu. Gitu. Nah, tapi kan itu yang tadi basic nih. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya ada tambahan bonus-bonus elemen ini. Kalau misalnya kayak contohnya nih, kamu juga bisa menceritakan background kamu apa, tapi dengan catatan kalau relevan ke pekerjaan atau service yang kamu mau tawarkan ke klien ini. Gitu. Lalu kalau misalnya kamu bisa kasih lihat certification, balik lagi yang relevan. Contohnya kamu mau kasih service di bidang social media management, bantuin Instagram, bantuin TikTok, contohnya gitu. Tapi kamu belum punya background-nya, atau background kamu contohnya accounting, kan agak nggak matching tuh. Jadi nggak usah dimasukin dulu. Masukinlah apabila itu matching. Kalau nggak matching, di skip aja gitu. Nah, terus kalau misalnya juga punya, kalian juga bisa nambahin namanya testimonial. Gitu. Sama kalau misalnya brand-brand yang kalian sudah pernah kerja bareng. Tapi balik lagi, ini adalah elemen tambahan, bukan harus. Ya, jadi kalau nggak punya ini nggak apa-apa banget loh. Yang penting esensialnya tadi 6 pilar itu jangan kelupaan, karena itu yang penting, oke? Jangan sampai nggak jadi bikin portfolio karena belum ada award, belum ada brand yang udah pernah kerja. Nah, sebenarnya tujuannya kan gini, ini kayak ayam sama telur ya, Pril ya. Betul. Karena duluan nih gitu, kalau kita nggak punya portfolio, kita nggak bakalan ketemu klien, kita nggak bakalan dapat award, kita nggak bakalan dapat testimonial, nggak bakalan dapat brand yang udah kerja sama kita gitu. Jadi dimulai dari yang awal-awal tadi dulu, teman-teman. Jangan khawatir kalau belum ada yang bagian bonus. Itu nanti akan menyusul pastinya. Karena portfolio itu ini ya, Pril, nggak pernah final ya. Betul. Jujur, waktu saya jadi student aja, saya ngeganti portfolio saya 4 kali. Karena mikir lagi, oh iya bisa tambahin ini, oh iya bisa tambahin itu. Jadi, dan itu nggak apa-apa teman-teman. Dan itu memang selalu kayak gitu bakalan. Jadi ya itu adalah bukti bahwa kita tuh berkembang, ya nggak sih? Betul banget. Portfolio ditambah terus. Jadi jangan menunggu sampai sempurna baru dipakai. Betul. Nah, jadi balik lagi ya, tidak perlu kalian bikin kayak nunda-nunda dulu, kayak ntar dulu lah saya mau bikin itu perfect. Tidak ada yang namanya perfection ya guys ya. Kita manusia selalu bertumbuh, ya nggak? Even sampai kemarin aja saya masih update portfolio saya, and it's okay. Karena namanya kita manusia, kita bertumbuh. Ya kan ya? Oke, kira-kira bagaimana nih teman-teman? So far udah lumayan paham kan ya, tadi sempat screenshot kan ya. Ini kalau misalnya saya tahu ada student-student saya di sini juga nongol, itu tuh saya sangat-sangat merahasiakan yang tadi saya sharing, itu sangat-sangat langka. Jadi
itu baru keluar pada saat Holy Grail-nya akan keluar gitu. Iya. Oke, mungkin saya akan balikan dulu nih ke Kak Cat untuk sesi selanjutnya. Udah ya? Nggak kerasa loh tiba-tiba udah kirain masih mau lanjut nih sampai mau jangan sedih, kan kita akan ada nih live portfolio gimana cara bikin itu dari scratch, tapi itu nanti sesi kedua ya, makanya tungguin dulu, jangan pergi kemana-mana. Ini aku yakin teman-teman masih pada belum puas nih ya, pasti masih banyak pertanyaan, masih banyak yang kepengen dikorek-korek lagi nih, apalagi sih yang bisa di-spill sama April ya. Ini terlalu asik sampai aku juga ikutan bengong. April, thank you banget buat sesi 1. Teman-teman nanti di live demo sesi kedua itu April juga bakalan share lebih banyak lagi, dan kali ini benar-benar live ya. Kalau tadi kan ngasih poin-poin, nanti kalau di sesi live tuh bakalan dibuka secara langsung. Oke, tapi kita kasih kesempatan April buat istirahat dulu, karena tadi aku juga lihat ada beberapa teman-teman yang udah nanya gimana cara join course-nya itu seperti apa. Aku bakalan jelasin dulu ya April tentang course-nya di BVA. Nanti kalau udah beres, aku bakalan panggil kamu lagi untuk balik ke panggung. Oke? Thank you so much April, selamat istirahat sebentar. Thank you Kak. See you di Thank you ya. Sampai ketemu di sesi 2 ya, jangan kemana-mana. Ya, awas loh, tungguin loh sama April. Ingat nih yang Oke, sekarang kita mau undang balik April. April, kalau kamu sudah, ini dia. Welcome back. Hai semuanya. Udah istirahat, April? Udah minum? Sudah, tapi saya tadi terkejut banget itu ngelihat bonusnya. Itu kan ada yang AI ya. Itu free banget nih malah ini bonusnya. Bukan salahku, bukan aku yang ngasih bonusnya. Aku cuma bacain doang, karena aku juga kaget. Itu kemarin saya baru beli loh. Itu sekarang dikasih free, gila. Ini benar-benar bonusnya cetar banget. Makanya kan, aku bilang keterlaluan banget nih kalau misalnya teman-teman ngelewatin kesempatan ini. Ada yang nanya, kalau bayarnya besok bisakah? Bisa sih, cuman bonus-bonus yang tadi aku share itu ada beberapa yang berlakunya itu cuma malam hari ini doang. Jadi kalau misalnya besok pembayaran besok masih tetap dapat harga diskon, karena harga diskonnya berlaku selama 2 hari ke depan ya. Tapi udah nggak bisa dapat yang tadi tuh SGBVA Growth Lab, nggak bisa dapat AI yang tadi April bilang dia bayar. Nih gini guys, kalian kalau yang mungkin maaf Kak Catherine, wah ini saya benar-benar soalnya saya baru beli nih. Itu yang si AI yang baru itu toh, yang bonusan kalian kan ada 2 kan. Salah satunya itu tuh bagaimana cara kamu bisa membuat video menggunakan AI. Itu saya yang baru beli. Saya kayak, ya dikasih free, jadi ngiri, pengen juga. Aduh, tuh kan, makanya teman-teman nih yang nonton malam ini beruntung banget loh. Banget. Ini benar-benar bonusnya gila. Luar biasa banget. Gila banget ini. Cukup deposit dulu aja teman-teman. Kalau yang bilang kayak solusi kalau belum ada uangnya, 950.000 dulu malam hari ini deposit. Habis itu nanti ada program installment dari SGBVA. Jadi hari ini amanin dulu aja tuh yang 950.000. Habis itu pasti bakalan dicat sama moderator. Habis itu dikasih timeline untuk installment program cicilannya. Oke. Hah, luar biasa ya. Oke, sambil teman-teman, ini pasti banyak pertanyaan Pril buat kamu. Soalnya tadi aku baru announce kalau kamu adalah the new SGBVA Growth Lab Manager. Habis itu aku juga udah jelasin paket premium itu apa, dan kalau di paket premium kan ada personal manager. Nah, itu kamu juga adalah salah satu personal manajernya. Jadi bakalan ketemu sama April lagi kalau ambil paket premium. Jadi sambil teman-teman mulai tanya-tanya ya, siapin pertanyaan buat April. Kita mungkin mulai live demonya dulu kali ya. Boleh. Oke. Ready ya guys ya. Ini bagaimana? Belajar lagi dulu, ayo belajar. Ayo mari kita serius lagi bentar dulu. Bentar aja. Nggak susah soalnya. Oke, saya mulai ya. Ini mungkin setelah ini saya izin untuk share screen ya Kak Catherine ya. Oke, oh ya aku ini dulu ya, stop dulu. Oke. Silakan. Okay. Jadi kan guys, kita kan mau bikin cari tahu nih atau cara membuat kalau misalnya untuk kalian yang belum pernah punya pengalaman, kita kan membuat portfolio yang tadi kita ngomongin itu kan. Nah, kira-kira bagaimana sih cara bikin portfolionya? Gimana cara bikin case study-nya dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan, ini tools-nya pasti kalian sudah tahu deh, yaitu adalah, sebentar nih, Mbah Google. Pasti tahu dong semua Mbah Google.
Mbak Google. Nah, jadi yang pertama-tama kalian akan gunakan itu adalah kita akan mencari ChatGPT. Pasti banyak dari kalian yang sudah familiar kan tentang ChatGPT. Betul. Tapi kalau untuk yang masih kayak April ChatGPT apa, cara nyarinya gimana? Nah, kita gini, tinggal ke Google ini live ya BTW ya. Ini kalian tinggal tulis ChatGPT. Dah. Terus udah gitu langsung enter aja nih. Nah, udah gitu kalian lihat pertama-tama yang keluar itu adalah ChatGPT. Jadi tinggal diklik aja nih ChatGPT-nya. Oke, lalu kalian bisa lihat ini adalah tampilan yang biasanya akan muncul apabila kalian ketik di ChatGPT. Nah, bagaimana nih cara kita mau bikin case study? Nah, jadi saya akan menulis ini. Caranya adalah contohnya, saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Indonesia dulu kali ya. Saya adalah seorang virtual assistant baru yang belum pernah punya pengalaman kerja. Saya mau membuat portfolio pertama saya yang spesialisasinya di admin service. Tolong buatkan case study, simple case study tentang kalender management menggunakan Google Calendar. Oke, selesai. Ini saja. Saya baca dari ulang ya guys ya. In case kalau kalian tidak bisa kelihatan, saya zoom in dulu. Nah, cakep. Boleh di screenshot ya teman-teman ya. Jadi bisa dikontak nanti, bisa ditanya sendiri ke ChatGPT-nya masing-masing. Betul. Jadi saya adalah seorang virtual assistant yang baru dan belum pernah punya pengalaman kerja. Saya mau membuat portfolio pertama saya yang spesialisasinya di admin service atau service apapun yang teman-teman mau nantinya ya. Tolong buatkan simple case study tentang calendar management menggunakan Google Calendar. Sekarang kita enter saja nih. Kira-kira dia bakalan bukanya apa sih? Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Kira-kira ada case study-nya nih, ada studi kasusnya. Kita baca bareng-bareng ya. Ini saya zoom in sedikit lagi nih. Udah kelihatan ya harusnya ya teman-teman ya. Kakek udah kelihatan belum? Enak belum nih? Kelihatan. Jelas. Oke. Ya. Jadi deskripsinya, klien adalah seorang pengusaha yang memiliki jadwal padat, termasuk rapat dengan klien, acara internal, kegiatan pribadi. Klien membutuhkan bantuan dalam mengatur jadwal mereka agar lebih terorganisir dan tidak ada kegiatan yang terlewat. Mereka juga ingin memastikan bahwa semua acara atau pertemuan diatur secara efisien untuk memaksimalkan waktu mereka. Nah, tantangannya apa saja? Terdengar tantangan, tapi sebenarnya bukan tantangan, ya guys ya. Jadi, jadwalnya padat. Klien sering banget dapat perubahan jadwal. Banyak yang tumpang tindih, dan kadang tuh banyak ada juga kegiatan pribadi. Nah, jadi sekarang itu juga mereka tidak punya notifikasi nih, pengingat atau notifikasi. Suka kelewat nih rapatnya karena kurang pengingat. Butuh juga kolaborasi dengan timnya mereka, karena klien juga perlu berbagi jadwal nih untuk ketemu dengan tim UI agar semuanya itu bisa mendapatkan waktu yang tepat. Gitu. Yang terakhir adalah pemanfaatan fitur Google Calendar. Jadi klien membutuhkan solusi yang efisien menggunakan Google Calendar. Jadi mereka gampang untuk menggunakannya. Gitu. Solusinya apa? Solusinya kita akan mengusulkan nih pakai Google Calendar. Nah, tapi kita bagaimana cara mengkomposisikan Google Calendar ini? Pertama-tama, contohnya, menyusun kalender utama dan membuat jadwalnya. Kasih tahu nih jadwalnya seperti apa. Kasih tahu prioritasnya mana, jamnya kapan. Bikin juga notifikasinya. Apakah yang 15 menit atau sebelumnya, atau 30 menit atau 1 jam. Gitu. Terus udah gitu, kita juga bisa akan mengatur kalender bareng sama tim. Jadi kalian bisa bantu untuk bikin kalendernya. Penasaran bagaimana caranya? Ini kan terdengarnya mudah ya, dan memang mudah. Mau tahu nggak gimana caranya? Kita demo bareng-bareng gimana nih malam ini? Mau demo nggak nih? Bareng-bareng. Ini tuh benar-benar skill yang bisa kamu lakukan loh. Kalian bisa kasih servisnya. Mudah sekali bukan? Saya akan switch screen sebentar ya Kak Kat ya. Saya akan stop sharing dulu.
Saya bukakan kalendernya sebentar. Oke, ini saya share my screen. Oke, sudah terlihat. Semangat banget nih kalau dikasih contekan, senang ya semuanya ya. Ya, betul sekali. Oke, udah kelihatan. Ini semoga kelihatan ya. Jadi caranya kan tadi contohnya nih, kita mau bikinin kalender untuk mereka. Contohnya bagaimana? Kita mau bikinin deh, kita ada bikin agenda untuk contohnya seminggu ini deh, tapi kita nggak banyak-banyak dulu. Contohnya adalah saya mau bikin eventnya itu adalah meeting atau mungkin breakfast di rumah at home. Setiap kapan? Di sini ada tulisannya nih, contohnya kita mau bikin itu mungkin setiap hari bekerja. Jadi caranya gimana? Tinggal diklik aja. BTW ini kalau kalian belum mengerti sekarang nggak apa-apa, nanti kita akan ajarin kok pada kursusnya. Oke, jadi stay tune aja. Tapi ini contohnya sekilas. Oke, jadi saya akan buat itu every weekday. Mungkin ya breakfastnya karena dia klien kita CEO kan ya, jadi breakfastnya jam 8 pagi lah ya, 8 pagi sampai jam setengah 9. Terus udah gitu saya mau buat warnanya dibedain nih untuk yang pribadi, karena saya suka pink, saya pakai warna pink deh ya. Jadi akan ada di jam 8 pagi, bukan jam 8 pagi ini jam 8 malam, saya scroll dulu nih. Jam 8 malam sampai 8 pagi. Oke, ini sudah everyday, jadi Monday to Friday. Nah, ini akan ngikut. Kalau kalian lihat ke setelahnya pun, nah dia akan ngikut juga tuh. Seperti itu. Terus udah gitu, saya juga mau tambahin lagi nih, mungkin nanti di jam 9 di hari besok, mungkin ada meeting. Jadi, meeting with investor deh contohnya, atau meeting with team. Kita kan mau bahas dulu ya, morning briefing. Jadi mungkin dari hari Kamis ini, terus udah gitu saya akan bikin lagi time zone. Karena ini adalah every weekday. Jadi mungkin mau meetingnya ya sekitar 15 menit cukup lah ya untuk kasih terikat aja. Jadi tinggal kalau untuk pekerjaan, karena kita suka dengan uang, mari kita menggunakan warna hijau, oke? Warna dolar ya. Betul, karena untuk pekerjaan kan, untuk mendapatkan uang nih. Jadi kita kerja. Masukin, dia akan continue tuh langsung. Nah, terus udah gitu, saya mau kasih tahu lagi nih, di hari-hari ini nih, tanggal 21 ini mungkin saya mau ada tambahan nih, ada jadwal lunch di mana lunch bareng dengan investor contohnya. Jadi lunchnya di sini, kamu juga bisa masukin juga location-nya di mana. Contohnya kliennya berada di Singapura deh ceritanya, ya nggak? Gayanya. Jadi mungkin tempatnya adalah di Takashimaya, enggak? Di Takashimaya lah ya. Takashimaya contohnya. Shimaya, Singapura. Nah, Orchard Road lah nih dia. Diklik, dimasukin seperti ini. Ini tinggal kamu lanjutin aja nih sampai seminggu penuh. Udah penuh banget, kamu tinggal screenshot ini, jadilah satu portfolio kamu. Selesai deh. Mudah bukan? Banget, luar biasa. Simple banget ya. Dan ini tinggal diulangin lagi aja nih kalau misalnya kamu masih bingung. Dan jangan khawatir ya, kita akan ada modul ini juga nantinya. Jadi kalau kamu misalnya hari ini kayak April, boleh nggak di-review lagi atau bagaimana? Jangan sedih, jangan khawatir, nanti akan ada modulnya, boleh dilihat lagi. Oke? Nanti pasti kita akan ajarkan kok dari A sampai Z. Versi lengkap ya. Oke, teman-teman, by the way, sambil April lanjut, kita Q&A, kolom Q&A sudah dibuka ya. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan untuk April atau tentang course atau tentang apapun, boleh di kolom Q&A supaya tidak tertumpuk nanti kalau ditaruhnya di kolom chat. Ya. Oke. Ada lagi nggak, April? Udah as simple as that sih. Tinggal nanti dimasukin aja ke portfolio. Betul. Simple banget kan? Contohnya lagi deh, kalau misalnya kalian mau, kita balik lagi ya ke halaman yang ini ya. Tadi yang ini si ChatGPT tadi. Contohnya, saya mau bikin portfolio baru, tapi bukan tentang admin service nih. Bisa nggak? Saya mau membuat portfolio spesialisasi di sosial media management.
dengan fokus Instagram. Pasti semuanya di sini banyak yang main Instagram dong, tahu dong bagaimana caranya. Gampang juga kan? Tolong buatkan case study untuk saya. Oke, tinggal diantar. Nah, ini contoh case study-nya. Sekarang kita lihat nih, bagaimana sih cara meningkatkan engagement. Terus udah gitu tujuannya apa, solusinya apa. Nah, sekarang PR kita adalah cara membuat portfolio adalah mengaudit dan menganalisis Instagram klien. Caranya dari mana? Udah dikasih tahu nih. Evaluasi profilnya, desainnya bagaimana, kualitas foto bagaimana, captionnya bagaimana, jumlah like, jumlah komentar, jumlah share, itu yang kita bisa banget dong dilihat di bagian kliennya, dan ini informasinya gampang banget untuk digunakan gitu. Dan lain sebagainya. Ini kamu bisa mulai dari yang simple sampai yang kompleks, kamu bisa minta bantuan ChatGPT. Tapi jangan khawatir, balik lagi, kalau kamu kan ya untuk yang tadi udah join, congratulations ya sampai ketemu di batch depan. Nanti kita akan bahas ini juga kok, don't worry. Versi lengkap ya, bahkan ya, lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi, dan jangan khawatir apabila kalian, ya kebanyakan saya rasakan di sini either ngambilnya yang by myself pro apa kalau nggak premium kan ya. Kalian kalau yang pro dan premium, kalau kalian bingung ngeliat videonya atau bagaimana, kalian tuh ada asisten kita, personal manager atau student advisor, yang dimana kalian tuh bisa benar-benar kayak saya punya pertanyaan nih tentang yang ini, saya belum jelas gimana ya jelasinnya. Dimana kalau di tempat lain, kursus lain kayak ya kamu mau nanya ke siapa? Kalau di nonton video ya. Kalau di kita, kamu tuh bisa nanya, dan karena memang kita kan sudah terjun duluan ke bagian VA kan, kamu juga bisa nanya ke kita, ibaratnya tips-tipsnya, bagaimana cara masukin portfolio lagi, atau bagaimana cara ngobrol sama klien. Oh iya, jangan lupa besok, ini saya baru ingat lagi nih, besok kita akan ada sesi discovery call kan ya Kak? Nah, betul, itu penting banget loh. Jadi nanti di discovery call ini, saya itu akan kasih lihat bagaimana sih caranya nanti berinteraksi dengan si klien itu. Mungkin sneak peek kali ya, gitu. Terus udah gitu kita juga bakalan kasih tahu juga kira-kira untuk discovery call itu preparation-nya harus apa, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa apabila kalian sudah hadir hari ini, tapi kalian sudah ibaratnya sudah mempurchase paket kita hari ini, jangan lupa datang lagi besok dong, biar sekaligus informasinya. Biar maksimal ya ilmunya ya, walaupun kan bonusnya dapat juga banyak, tapi besok bakalan berharga banget juga. Oh, dapat itu kan Priel, spesial apa tuh yang kamu bikinin? Oh iya, kalian juga akan mendapatkan checklist dari saya. Jadi isinya apa aja? Misalnya kayak contohnya nih, kalau misalnya portfolio apa saja nih yang harus dikerjakan duluan nih. Misalnya dari ambil ilmunya, nyari apa aja yang harus dipersiapkan. Web sampelnya lah, ininya lah, itunya lah. Saya nggak mau nge-spill banyak-banyak deh, biar besok bisa lihat sendiri. Besok ya, biar besok. Terus udah gitu kayak contohnya mau discovery call, apa aja sih yang harus disiapkan, dan yang terpenting adalah kebanyakan pertanyaan apa saja yang di-spill pada saat atau ditanyakan pada saat kamu discovery call dengan klien. Dan mayoritas student-student saya yang sudah menjalankan discovery call memberikan feedback bahwa apa yang saya kasih tahu tuh nantinya di checklist itu memang itu pertanyaan yang bakal ditanyain. Gitu ya. Jadi ini ya terbukti ya. Terbukti. Jadi tolong 2 hari ini ayo kita ikutin aja, karena jangan mau kalian lewati bonus ini. Gitu. Betul sekali. Oke, thank you banget nih Pril. Ini live demonya. Teman-teman, ayo bilang terima kasih ya sama Kak April. Ini live demonya luar biasa clear. Oke. April, mungkin kita ini kali ya. Sebentar, ini kita live demo. Oh ya, tadi ini udah. Oke, kita masuk ke Q&A aja nih. Ini sudah ada banyak pertanyaan juga. Mungkin aku coba pilihin ya. Ya boleh. Teman-teman moderator, mungkin aku bisa minta tolong bantu pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya sama course, yang kayak tentang format cicilan segala macam, itu bisa tolong dibantu dijawabin ya sama teman-teman moderator. Aku akan pilih pertanyaan yang mewakili. Oke, mewakili. Nah, ini Pril.
Thanks Kak buat sharingnya. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara masukin work sample? Karena itu biasanya data confidential dari klien. Dan apakah baik kalau as detail as possible di Porto, takut oversharing? Nah, gimana tuh? Oke, thank you so much Eka untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat berbobot sekali nih, kualitasnya saya suka pertanyaannya. Oke. Mantap. Dan betul Eka, memang kalau untuk portfolio itu kita juga harus pintar memilih-milih kira-kira apa yang kita boleh share dan apa yang tidak, karena confidential issues. Tapi karena itu kita kasih tahu juga nih, kita akan ada namanya case study. Bisa dipakai juga. Lalu kayak contohnya apabila kamu memasukkan data-data penting, mungkin bukan data-data pentingnya atau screenshotan kamu yang kamu kerjakan dengan klien yang kamu akan masukkan, tapi lebih ke template-nya mungkin, kan dari template-nya kelihatan juga tuh bagaimana sih formatnya, seperti apakah itu bentuknya dan lain sebagainya. Tapi untuk menampilkan data yang lebih lagi, karena itu kita bisa masukkan case study. Jadi bisa kasih lihat kira-kira yang kita kuasain itu apa saja sih, gitu. Jadi bukan cuma semata-mata template doang, tapi apa yang kita mengerti dan apa sih yang bisa kita berikan ke klien, gitu. Karena kan klien pastinya mau tahu dong, dengan meng-hire kita tanpa tahu kita itu siapa, mereka mau tahu kita bisa ngerjain itu apa saja sih. Itu yang mungkin kelemahan dari CV adalah, itu tulisan, tapi mereka nggak bisa lihat dong work sample-nya seperti apa. Betul. Tapi kalau untuk di portfolio, itu kan kamu bisa lihat, tampilannya seperti ini. Jadi mereka bukan lagi mentingin, kalau kayak dari CV nih, tahun lulus, tahun sekian. Ya kan? Tapi kalau ini enggak, benar-benar fokusnya ke work sample kamu. Ini orang bisa bekerja, bisa membantu saya. Intinya kan itu. Betul. Gitu. Terus udah gitu, yang pertanyaan kedua, apakah baik kalau as detail as possible di portfolio karena khawatir oversharing? Nah, sorry, terlalu excited saya ini. Semangat ya? Yes. Gak apa-apa. Jadi kalau untuk detailnya sebenarnya ya asalkan kamu masih dalam batas yang normal dan wajar, kayak bukan disclaim kayak misalnya revenue client atau gimana. Pokoknya hal-hal yang sensitif itu nggak masalah sih untuk seperti kamu sharingin. Contohnya apalagi? Contohnya dengan kamu screenshot mungkin sebuah Canva nih, dashboardnya Canva. Ya, kamu udah login ke Canva, kamu punya dashboard, kamu kasih lihat screenshotan dashboard itu. Sebenarnya itu work sample loh. Karena menunjukkan bahwa kamu familiar dengan Canva, kamu bisa loh mengerjakan Canva. Contohnya seperti itu. Kalau kamu dalam-dalamnya gitu sebenarnya ya. Betul. Gitu. Oke. Tadi sebenarnya aku ada klik satu pertanyaan yang menurut aku cukup menarik, tapi karena kepencet 2 kali jadi hilang. Aku bacain aja ya. Boleh. Apa yang lebih ditonjolkan di portfolio untuk pemula? Keterampilan teknis atau soft skill kayak komunikasi dan manajemen waktu? Dan apa kesalahan umum yang sering ditemukan dalam portfolio pemula yang bisa buat klien ragu pilihan kita? Oh, ini nih udah di. Oke. Thank you. Ini Gracia, ini kamu bukannya student saya ya? Kamu ini student saya ini dibacain ini. Tadi sudah bilang. Oke. Gracia darling, jadi begini, kalau seperti yang saya bilang pada saat sesi-sesi kita, ya, jadi untuk portfolio kamu, asalkan kamu sudah ada balance nih di bidang work sample, soft skills, seperti yang saya bilang, tools and proficient in, service apa yang kamu bisa dalam work sample, itu tuh udah oke banget. Kesalahan umum yang sering ditemukan adalah flow-nya nggak enak, acak-acakan, antara terlalu banyak desain atau urutannya nggak ada gitu loh. Jadi ini kamu harus bayangkan kalau kemungkinan besar pada saat pertama kali klien buka kita punya portfolio, kemungkinan besar nih ya, bukan all the time, tapi kemungkinan besarnya mereka tuh belum pernah ketemu kita. Jadi kita itu belum tentu ada di tempat itu loh. Kita belum tentu bisa menjelaskan. Ya. Seperti yang tadi kita di awal-awal bilang, portfolio itu ibaratnya sales tool kita. Bagaimana sih kalau kita bisa dipilih kalau portfolio kita acak-acakan? Karena ibaratnya portfolio itu adalah muka kita, bisa diibaratkan seperti itu. Ya kan? Menarik nggak nih portfolionya? Bukan masalah, ya kamu siapa, asal dari mana, cantik atau enggak. Enggak, itu nggak dipentingin. Dan umur pun kayak kamu mau siapa aja, mau tua, mau muda, apa segala macam, enggak dipentingin. Yang dipentingkan adalah kamu tuh bisa apa enggak, gitu. Thank you Gracia. Sampai ketemu ya di minggu depan. Oke, teman-teman, aku yakin ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan dalam hati oleh peserta. Jadi diwakili ya sama Gracia ya. Oke,
Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya banyak sih pertanyaan yang menarik ya, cuman waktu kita kan cukup terbatas. Coba. Nah, ini nih. Untuk mock up, apakah kita tuliskan di portfolio sebagai case study atau sebagai work sample? Itu bisa nggak apa-apa ya berarti ya? Nggak masalah, kamu boleh masukkan itu sebagai case study kok. Tulis aja case study. Gitu. Oke, jadi tadi soalnya juga aku lihat ada yang ngomong kalau misalnya kita kerjaannya itu cuman sampel doang, itu kayak bohong nggak sih sebetulnya? Kan enggak ya, karena tujuannya nunjukin apa yang kita bisa kasih gitu ya, service apa yang kita bisa kasih. Betul. Dan untuk menunjukkan itu bohong atau enggak, itu sebenarnya ada triknya. Gimana tuh? Triknya adalah kamu itu bisa aja masukin additional link. As in gini, kamu kasih lihat nih screenshot. Klien mungkin nggak percaya ini screenshotannya ngambil dari internet atau beneran asli sih. Nah, iya. Iya nggak? Karena kan klien mikir kayak gitu kan. Tapi kamu bisa masukin bagaimana menambahkan itu agar terlihat memang itu kamu ngerjain. Caranya adalah kayak contohnya nih, misalnya work sample ini. Tapi ini dengan catatan ini work sample-nya memang udah bukan confidential dan kamu memang boleh kasih lihat ini ke klien ya. Kamu tinggal tambahkan klik di bawahnya kayak link di bawahnya, click here if you would like to see more. Jadi kamu hyperlink itu ibaratnya kamu connectin dengan file asli. Kamu tinggal klik. Nanti kalau misalnya ini mungkin untuk sebagian kalian mungkin belum make sense, tapi it will pada saat nanti kursusnya. Karena kita akan menjelaskan itu kok. Pasti kamu juga akan direkomendasi untuk melakukan itu. Gitu. Tuh, perhatikan baik-baik. Betul. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Apakah artinya kita harus punya beberapa portfolio karena harus disesuaikan dengan industri klien? Nah, menurut kamu gimana tuh, Pril? Sebenarnya tergantung dari kitanya. Kita itu mau balik lagi, kita sebagai virtual assistant, kita adalah entrepreneur juga. Kita yang memilih, kita mau pakainya atau kita mau menyediakan jasa sebagai apa nih? Apakah kamu cuma mau menyediakan jasa cuma satu service doang? Atau kamu itu pengen punya beberapa service yang kamu bisa jual? Gitu. Kalau misalnya jawabannya adalah cuma satu aja, karena kamu memang expertnya di situ, atau kamu pengen fokusnya di situ, satu aja nggak apa-apa. Okay. Tapi kalau kamu mau punya beberapa, misalnya kayak untuk skill ini kamu pengen ini, punya ini. Kalau skill ini punya ini, itu juga even better. Karena chances kamu untuk dapat klien yang banyak itu tuh lebih gede lagi kan? Gitu. Iya. Dan memang better dipisah-pisahin ya, Pril ya, daripada disatuin karena bikin jadi bingung gitu kan kalau disesuaikan sama kebutuhan kita kliennya yang seperti apa gitu ya. Betul. Dan lagian gini, ibaratnya deh kamu kliennya. Kamu punya bisnis nih, kamu lagi ngesortir portfolio. Kira-kira portfolio mana sih yang lebih efisien, yang to the point berdasarkan skill kamu, atau yang kamu punya portfolio ibaratnya 50 lembar? Bisa ngerjain semuanya tapi simple-simple, basic-basic doang ya. Biasanya kalau kayak gitu ya. Betul. Jadi mendingan lebih yang fokus aja nih gitu. Ya, jadi mendingan punya beberapa portfolio itu nggak apa-apa ya. Yes. Oke. Apa lagi ya? Nah, ini boleh nih. Ini sebenarnya agak spill sedikit sama materi kamu besok nih menurut aku. Karena ini udah ngomong soal komunikasi sama klien. Nah, kalau belum pernah punya experience dan mau bikin portfolio pakai case study sendiri, apakah kita klaim itu hanya case study buatan sendiri? Dan ketika klien tanya experience kita, apakah kita bilang ini hanya dummy project atau gimana? Ini kan berarti udah discovery call ya? Betul. Coba di-spill sedikit nih, Pril. Materi besok nih. Oke. Jadi gini, sebenarnya ya untuk klien, yang mereka pentingkan adalah kita bisa nggak sih ngerjain itu? Bukan masalah ini tuh pertama kali atau ini case study atau apa. Karena pentingnya case study itu adalah untuk menunjukkan kalau kita bisa melakukan itu. Jadi kalau kita sudah menunjukkan, klien pastinya sudah mengerti dong. Dan kamu juga bisa menjelaskan nanti pada saat discovery call, kalau memang misalnya kamu sudah pernah mengerjakan itu, walaupun itu dari case study, tapi kamu proficient, kamu ngerti bagaimana caranya. Dan kamu bisa menunjukkan, oke, cara saya mencari ini seperti ini. Gitu. Jadi bukan cuman kayak, ya udah asal taruh doang, plek gitu. Tapi memang karena kita mengerti, dan itu saya rasa lebih dipercayai ya, daripada cuma bilang bisa begini, tapi pembuktiannya nggak ada. Iya, betul.
Zaman sekarang mungkin lebih ke zaman pembuktian ya, April ya. Mungkin kalau Betul. zaman dulu itu kan kita kalau mau daftar kerja itu ditanya apa namanya? Ijazah Ya, ijazah S1, S2, S3, S4 semuanya ditanyain. Kalau zaman sekarang tuh lebih kayak oke, apa nih buktinya kamu bisa ngerjain pekerjaan yang aku butuhin ini, dan mereka juga udah nggak gitu peduli lagi sama yang namanya teori-teori ya. betul sekali. Dan even gini deh, ini student saya itu BTW ya, background tuh berbeda-beda Kak. Ini agak menyimpang dikit ya, maaf ya guys ya. Tapi student saya kan backgroundnya berbeda-beda. Ada yang dari masih SMA sampai sudah pensiun ibaratnya. Semua itu punya demand-nya masing-masing kok. Jadi mereka bukan masalahin kamu umurnya berapa, udah pernah ini atau belum. Even SMA aja mereka udah bisa dapat pekerjaan. Asalkan balik lagi, kamu bisa membantu nggak sih kliennya? Kamu solving problem di klien atau enggak? Gitu. Ya, betul. Intinya problem solving ya kalau sekarang itu ya. Betul. Oke. Satu lagi ya, karena kita udah jam segini nih, Pril. Sudah malam, kita ambil satu pertanyaan lagi. Nah, ini deh. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau bikin portfolio untuk apply di Upwork, data pribadi apa yang boleh atau tidak dicantumkan? Oke, kalau untuk Upwork itu memang kita kan menghormati dari platformnya kan. Betul. Tapi kalau untuk ini kamu bisa, aduh, ini mau ke spill apa enggak ya? Saya mau ngomong tapi kayak nge-spill enggak? Tapi intinya begini, coba fokusnya adalah ini kita bakalan ada lessonnya tentang ini, ada bonus lessonnya tentang ini, tentang Upwork. Even tadi kalau nggak salah bonusnya juga itu kan ya? Ya, itu ada salah satu bonus yang ebook, versi ebook nanti yang didapat. Oke, jadi kalau untuk di Upwork itu enaknya adalah kamu tuh bisa nyontek gitu. Jadi informasi apa sih yang bisa kamu tampilkan atau kamu masukin? Sebenarnya kita tidak bisa memberikan informasi apapun kontak kita kepada si klien atau taruh itu di bagian portfolio kita, ya. Tapi dengan itu orang tuh akan kontak kita dari si Upwork. Kira-kira apa saja nih yang harus dimasukkan ke Upwork? Nah, kalau kamu lihat di Upwork itu, kalau kamu lihat di bagian search-nya ada tabnya itu ada 3 kalau kamu scroll ke bawah. Ada namanya job, talent, sama project. Kamu tinggal klik aja ke talent, kamu tulis aja contohnya kamu mau cari tahu tentang virtual assistant deh, apa aja yang boleh masukin. Kamu tinggal ketik aja, hal yang pertama itu akan dia kasih lihat kandidat pertamanya dia, profil pertama. Jadi kamu tinggal contek aja, dia nulis apa, kamu bisa kayak, oh gampang banget nih, gitu. Oh, tinggal ganti-ganti aja berarti sesuai sama profil expertise-nya kita gitu-gitu ya. Betul. Cuman materi apa aja yang ditulisin itu bisa. Oke, waduh, ini panas ya, nggak kerasa loh kita udah 2 jam loh, April. Oke. April, thank you banget udah sesi Q&A ini. Menurut aku sangat ini ya, sangat membuka wawasan banget juga. Banyak yang bisa dipelajari juga. Untuk teman-teman yang masih ragu, sudahlah, tidak usah ragu lagi. Betul. Dengan semua bonus yang tadi aku udah bilang, dan sekali lagi ya, ini masih ada yang ngomong ini beneran bisa di refund nggak? Ini tipu-tipu apa enggak? Sudah ada lebih dari 14.000 students di SGBVA course selama lebih dari 2 tahun ya, udah hampir 3 tahun berjalan. Dan sepanjang sejarah sampai sekarang, kalau teman-teman join, bayar, mau deposit, half payment, full payment sekalipun, kalau mau refund di minggu pertama itu 100% akan di refund langsung. Jadi jangan khawatir, ini benar-benar, biasanya kan kita kalau cari investasi itu yang low risk high return ya. Tapi aku berani bilang kalau join SGBVA course itu no risk high return. Karena nggak ada resikonya sama sekali teman-teman. Bayar hari ini, kalau nggak suka tinggal di refund aja di minggu pertama ya. Asal kita harus patuhi schedule-nya. Jadi sampai di tanggal berapa itu sudah bisa baru bisa refund. Nanti kalau misalnya udah lewat, tinggal lanjutin proses installment pembayarannya aja. Ya. Tapi kenapa sih kalau ditanya, selalu kebanyakan nanya, kok berani sih ngasih refund policy yang 100% kayak gitu? Jawabannya karena SGBVA team itu yakin banget
refund rate kita itu sangat amat kecil sekali, hampir tidak ada, karena kebanyakan itu memang merasa puas ya, dan course ini sangat worth it, banyak hal yang bisa dipelajari, dan dengan semua bonusnya apalagi malam hari ini itu, wah, kalau teman-teman nggak ambil keputusan sih benar-benar aku nggak tahu lagi apalagi yang mau ditunggu sih ya. Oke, April, kamu temenin aku sebentar ya, kita sambil kasih sneak peek sedikit buat teman-teman untuk hari besok dan beberapa hal yang aku mau kasih lihat juga. Nah, ini besok kita bakalan belajar intro to discovery call dan preparation strategies. Jadi tadi udah di-spill dikit ya apa aja sih yang harus diomongin di discovery call. Akan ada call structure juga, jadi telepon itu nggak langsung halo terus langsung ngomongin, nggak langsung presentasi duduk nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada strukturnya juga, dan kita juga harus belajar poin penting yaitu mendengarkan. Ya, habis itu ada juga common questions and answers, ada real call breakdown and live role play, ini menarik banget juga, dan juga ada Q&A seperti tadi sama April. Nah, untuk teman-teman yang masih stay sampai sekarang, ini dia yang tadi aku udah janjiin di awal. Untuk teman-teman yang stay sampai akhir, sampai sekarang, itu akan bisa mendapatkan hadiah top platforms to find virtual assistant jobs in 2025. Ini ebook ya. Bisa di screenshot, bisa langsung di scan aja QR code-nya dan bisa langsung download. Bisa juga ini ya, catat si linknya tinyurl.com/sgbva free ebook. Ini akan dapetin e-booknya untuk teman-teman yang stay sampai akhir. Oke, thank you so much April, thank you teman-teman semuanya untuk 1.000 orang yang masih stay sampai jam 9 malam ya. Luar biasa semangatnya, dan ini masih hari pertama. Untuk teman-teman yang belum deposit, buruan sekarang, apalagi yang ditunggu, aku udah nggak tahu lagi apa yang ditunggu. Jadi buruan aja. Aku berharap kita bisa ketemu besok di acara Career Class Day 2, dan juga ketemu lagi nanti kita di Alumni Hub dan komunitas. April, ada yang mau kamu omongin nggak nih terakhir sebelum kita tutup? Jangan lupa besok datang lagi, soalnya besok kalau datang 2 hari dapat bonus dari saya. Jadi jangan lupa tuh datang lagi, dan besok materinya penting loh. You do not want to miss this. Betul banget. Oke, jangan ketinggalan ya teman-teman ya. Jadi ya, walaupun udah bayar deposit hari ini, bukan berarti besok nggak usah datang, tapi besok tetap datang karena akan ada ilmu-ilmu baru lagi yang di-share sama April. Jadi teman-teman juga, walaupun udah bakalan mulai course tanggal 16 Juni, tapi udah bisa curi-curi start ya, belajar dulu sebelum course-nya mulai. Oke, thank you so much April, thank you teman-teman semuanya untuk semangatnya malam hari ini. Terima kasih udah stay sampai akhir juga. Sampai ketemu besok, sampai ketemu di grup alumni SGBVA course. Thank you semuanya. Thank you Kak Catherine, thank you guys. Sampai ketemu ya. Good night, selamat istirahat ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.